Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Isra Fitri dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi kelas 4C dengan NIM 21080909090. Di sini saya akan menghafalkan beberapa hadis serta menjelaskan isi kandungan hadis tersebut. Untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Dr. Andes Haji Ahmad Hasemi Hasona, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslimin. Yang artinya, setiap seorang muslim memiliki kewajiban mencari dan memperoleh pengetahuan. Terdapat 4 kandungan di dalam hadis ini. Yang pertama yaitu kewajiban. Hadis ini menegaskan bahwa mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua adalah penekanan pada Islam. Hadis ini menegaskan bahwa mencari ilmu harus dilakukan dalam kerangka Islam, yaitu dengan mempelajari pengetahuan yang relevan dengan ajaran Islam dan mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pembangunan pribadi. Mencari ilmu dalam Islam dianggap sebagai sarana untuk pembangunan diri. Dengan memperoleh pengetahuan, seseorang muslim dapat menjadi lebih baik dalam mengamalkan agamanya dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang keempat yaitu kesempurnaan agama. Pengetahuan adalah bagian integral dari agama Islam dan mencari ilmu membantu seseorang untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama dengan baik. Hubungan hadis ini dengan fenomena pendidikan saat ini adalah bahwa pesan ini tetap relevan dalam konteks pendidikan modern. Pendidikan Islam mengutamakan pengembangan, pengetahuan, dan keilmuan yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama Islam. Hadis ini mengingatkan umat Islam tentang pentingnya mencari ilmu dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan formal, penelitian, dan pengembangan pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamu wa'allimu wa tawaddu'u li mu'allimikum wa layalau li mu'allimikum. Yang artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini mengajarkan pentingnya mencari ilmu dengan tujuan untuk mencapai ketenangan dan ketentraman jiwa. Selain itu, hadis ini juga menekankan sikap rendah hati dan kerendahan diri terhadap orang yang menjadi sumber ilmu bagi kita atau guru. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini antara lain, yang pertama yaitu tujuan ilmu. Hadis ini menekankan bahwa tujuan utama belajar ilmu adalah untuk mencapai ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang kedua, hikmah kerendahan hati. Hadis ini mengajarkan kita nilai kerendahan hati dalam mencari ilmu. Kita harus merendahkan diri kita dan menghormati orang yang menjadi sumber pengetahuan kita seperti guru. Yang ketiga yaitu kualitas dan manfaat ilmu. Hadis ini menyiratkan pentingnya belajar ilmu yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Yang keempat yaitu keseimbangan spiritual. Hadis ini menggarisbawahi pentingnya mencapai keseimbangan spiritual melalui ilmu. Belajar ilmu tidak hanya untuk tujuan dunia, tetapi juga untuk meningkatkan kehidupan spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan hadis ini dengan fenomena pendidikan saat ini, yaitu di tengah kehidupan yang serba sibuk dan penuh tekanan, hadis ini mengingatkan kita untuk menjadikan ilmu sebagai sarana mencapai ketenangan batin. Pendidikan saat ini harus mengedepankan pendekatan yang holistik, di mana tujuan utama bukan hanya mencapai kesuksesan materi, tapi juga ketenangan jiwa dan keseimbangan spiritual. Selain itu, hadis ini juga mengajarkan pentingnya sikap rendah hati dan kerendahan diri dalam proses belajar. Di dalam lingkungan pendidikan, nilai-nilai seperti kerendahan hati, saling menghormati, dan sikap sopan santun harus dipromosikan dan diterapkan oleh para pendidik dan siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Annal ma'a khuliqa qabla al-arsy, yang artinya sesungguhnya air diciptakan sebelum arsy. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Hadis ini menyatakan bahwa air diciptakan sebelum arsy, yang dalam konteks Islam merujuk pada takhta atau singgasana Allah. Ini menggambarkan urutan penciptaan alam semesta menurut pandangan Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini mungkin termasuk yang pertama, kekuasaan Allah dalam penciptaan. Hadis ini menggambarkan kekuasaan Allah dalam menciptakan alam semesta dan menunjukkan bahwa air merupakan salah satu elemen yang diciptakan sebelum arsy. Ini mengikatkan manusia atas kebesaran Allah sebagai pencipta yang maha kuasa dan mengatur segala sesuatu sesuai kehendaknya. Yang kedua yaitu pentingnya air dalam kehidupan. Hadis ini menggarisbawahi pentingnya air dalam elemen vital dalam kehidupan. Air adalah sumber kehidupan yang penting bagi semua makhluk di bumi. Yang ketiga, keterkaitan dengan alam sekarang.
Dalam konteks fenomena alam sekarang, hadis ini dapat digunakan sebagai pengingat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya air dan alam semesta secara keseluruhan. Yang keempat, penghargaan terhadap keindahan ciptaan Allah. Hadis ini mengajarkan pentingnya menghargai keindahan dan harmoni dalam ciptaan Allah. Alam semesta ini dirancang dengan kehormatan dan keindahan yang luar biasa, termasuk keterkaitannya dengan air dan arsy. Dalam konteks hadis ini mengajak manusia untuk merenungkan kebesaran Allah dan menghargai keindahan alam yang telah diciptakannya. Hubungan hadis ini dengan fenomena alam sekarang yaitu hadis ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab kita untuk menjaga dan melestarikan alam, terutama sumber daya air. Keberlanjutan air dalam perlindungannya menjadi penting dalam menghadapi tantangan lingkungan saat ini seperti perubahan iklim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahyi ardham maytatan fahiyalah, yang artinya barang siapa menghidupkan bumi yang mati maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengandung makna bahwa siapapun yang menghidupkan atau memperbaiki tanah yang tidak subur atau tidak produktif, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Hadis ini menekankan pentingnya mengembangkan dan merawat tanah untuk meningkatkan produktivitasnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, tanggung jawab terhadap bumi. Hadis ini menekankan tanggung jawab manusia untuk merawat dan mengembangkan bumi. Manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi dan menjaga keberlanjutan alam. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas. Hadis ini mendorong kita untuk meningkatkan produktivitas tanah dengan mengembangkan tanah yang tidak subur atau tidak produktif. Kita dapat memanfaatkannya untuk kepentingan manusia seperti pertanian, kehutanan, atau pengembangan infrastruktur yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu penghargaan terhadap usaha. Hadis ini menunjukkan orang yang berusaha dan berhasil memperbaiki tanah yang mati dan akan memperoleh kepemilikan atas tanah tersebut. Yang keempat yaitu keberlanjutan lingkungan. Hadis ini juga mengajarkan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan menghidupkan tanah yang mati, kita berkontribusi dalam menjaga kesuburan tanah, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks fenomena lingkungan saat ini, hubungan hadis ini relevan dengan isu-isu seperti rehabilitas, lahan terdegradasi, penghijauan, dan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Meningkatkan perubahan iklim dan degradasi lingkungan mendorong perlunya tindakan untuk memperbaiki dan mengembalikan produktivitas tanah yang terdegradasi. Hadis ini juga dapat dihubungkan dengan konsep pengolahan lingkungan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal shifa nawa'an min al-adwiyati al-asal wal Qur'an, yang artinya terdapat penyembuhan pada dua jenis obat, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan terdapat penyembuhan dalam dua jenis obat, yaitu madu dan Al-Quran, dalam banyak penyakit dan digunakan dalam berbagai praktik pengobatan tradisional. Sementara itu, Al-Quran memiliki keutamaan dan kekuatan yang luar biasa dalam menyembuhkan penyakit fisik dan spiritual. Kontekstualitas hadis ini dengan fenomena kimia pada masa sekarang adalah bahwa penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa madu memiliki sifat antibakterial, antiviral, dan antiinflamasi. Kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam madu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan manusia. Di sisi lain, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam diyakini memiliki efek penyembuhan dan ketenangan jiwa yang dapat membantu dalam penyembuhan fisik dan spiritual. Dalam konteks kimia, penelitian modern juga mengungkapkan bahwa madu mengandung senyawa bioaktif seperti enzim, asam amino, vitamin, dan mineral yang memberikan efek positif pada manusia. Para ilmuwan juga telah mengkaji tentang efek positif musik Al-Quran dalam kesehatan dan ketenangan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunafilu thulutsa ba'dal khums, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tambahan sepertiga setelah diambil seperlima. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tambahan sepertiga setelah diambil seperlima. Konteks hadis ini terkait dengan praktik pembagian harta rampasan perang atau pendistribusian harta yang telah diperoleh secara sah. Dalam masa sekarang, hadis ini secara langsung terkait dengan fenomena matematika. Hadis ini mengajarkan tentang keadilan dalam pembagian harta dan memberikan pedoman bagi umat muslim dalam melakukan pembagian yang adil dan proporsional.
Dalam matematika, konsep pecahan sepertiga dan seperlima dapat diaplikasikan untuk memahami proporsi dan pembagian yang adil dalam berbagai konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulli dzati kabidin nutbatin ajrun, yang artinya pada setiap yang mempunyai hati yang basah atau hewan itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa berbuat baik kepada hewan-hewan yang memiliki hati yang basah, seperti hewan yang memiliki sistem peredaran darah, akan mendatangkan pahala. Dalam Islam, memperlakukan hewan dengan kebaikan, rasa empati, penuh kasih sayang merupakan nilai penting yang diajarkan oleh agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu, yang pertama, perlindungan dan kepedulian terhadap hewan. Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga dan melindungi hewan sebagai bagian dari kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa empati. Hadis ini mengajarkan umat muslim untuk memiliki kasih sayang, rasa empati dan perhatian terhadap makhluk hidup lainnya, termasuk hewan. Yang keempat yaitu pahala dari Allah. Hadis ini menegaskan bahwa berbuat baik kepada hewan yang memiliki hati yang basah akan mendatangkan pahala dari Allah. Hubungan hadis ini dengan fenomena hewan sekarang yaitu pentingnya perlindungan dan kesejahteraan hewan dalam konteks modern. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini relevan dengan upaya perlindungan dan kesejahteraan hewan yang semakin diperhatikan saat ini. Seperti perlindungan terhadap satwa yang terancam punah, kepedulian terhadap kesejahteraan hewan dalam industri peternakan, dan penegakan hak-hak hewan secara adil dan etis. Hadis ini memperkuat nilai-nilai tersebut, mendorong umat muslim untuk berperan aktif dalam melindungi dan memelihara hewan. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Zaid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man 'amila 'ala ardi mayyitati fayalahu. Rawahu Daud wa Ahmad. Yang artinya, dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengolah tanah yang mati atau gersang maka ia menjadi miliknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadis ini menyampaikan pesan bahwa siapapun yang mengolah dan membuat tanah yang tidak subur atau gersang menjadi produktif dan subur, maka tanah tersebut akan menjadi miliknya. Hal ini menggambarkan pentingnya upaya manusia dalam mengelola dan mengembangkan potensi alam untuk menciptakan hasil yang bermanfaat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu yang pertama, tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Hadis ini menunjukkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk mengelola dan merawat alam. Yang kedua yaitu kegiatan pertanian dan kesuburan tanah. Hadis ini menggambarkan pentingnya pertanian dan upaya manusia dalam mengolah tanah untuk meningkatkan kesuburan dan produktivitasnya. Yang ketiga yaitu kepemilikan dan manfaat. Hadis ini menekankan bahwa hasil dan usaha mengelola tanah yang mati menjadi milik orang yang sudah melakukannya. Sekian video hafalan hadis saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang telah terjadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.